Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini kembali tertahan di zona merah. Dan apa saja sentimennya serta bagaimana prediksi pergerakan indeks di awal pekan? Kita langsung saja membahasnya bersama dengan analis senior dari Dana Reksa, Lucky Bayu Purnomo. Terima kasih Mas Lucky sudah di Berita 1. Seperti biasa mungkin di akhir pekan itu memang selalu indeks itu sering terkoreksi dan berada di zona merah. Tapi untuk akhir pekan ini apa kemudian sentimennya? Kita lihat yang pertama, pasar sedang menunggu apa yang terjadi di Amerika sebenarnya, ya. Karena apa? Jobless claim kemarin atau klaim pengangguran yang ada di Amerika tidak memberikan angka yang begitu fantastis. Artinya apa? Di Amerika saat ini masih lebih banyak atau dominan orang yang mengajukan klaim menganggur. Artinya ada apa? Di sana terjadi stagnasi ekonomi. Itu satu. Ya, kemudian yang kedua, walaupun Dow Jones ditutup di level yang positif, tetapi apa? Dia tidak mampu menguji angka psikologis di angka 17.000. Masih kepalanya 16.900 sekian. Artinya sementara apa? Ekspektasi pasar sudah di level harusnya 17.000. Nah, itu yang menyebabkan kekhawatiran sebenarnya, loh kenapa tidak sekalian aja diuji 17.000, kan tinggal butuh sekitar 20 poin lagi. Nah, itu yang menyebabkan mengapa indeks kita tuh sangat rawan profit taking. Ya, oleh sebab itu kemarin dia sempat menguji di level 4.900, tapi sekarang hit di bawah 49, artinya 4847. Dari analisis Anda, kemudian apakah memang sentimen itu hanya berasal dari global saja atau Amerika, ataukah memang ada juga sentimen di dalam negeri atau domestik seperti mungkin? Ya, kalau kita mau bicara orientasi sekarang, orientasi persentase nih, berapa persen sentimen yang ada di dalam negeri dan luar negeri. Nah, 20% asalnya dari luar negeri, 80% asalnya dari dalam negeri. Ya, apa itu? Para pelaku pasar dengan cermat menyikapi hasil paparan debat kedua pasangan capres tanggal 15 Juni kemarin, ya, di mana seperti biasa kita lihat Jokowi menyampaikan ekspektasi ketika ia menjabat itu diharapkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, ya, sedangkan angka tertinggi yang pernah dicapai itu 6,33%, ya, dan sekarang pada realitanya kita hanya sampai di 5,21. Nah, pasar sedang menunggu, pasar terus terang memberikan apresiasi positif karena apa? Ketika Jokowi mendeklarasikan dirinya sebagai presiden, IHSG hit sampai 5.000. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apa? Bagaimana manuver nanti, manuver kinerja indeks setelah tanggal 9 Juli, kan itu persoalannya. Nah, itu yang masih ditunggu oleh pasar. Oleh sebab itu lebih baik pasar bersih-bersih dulu atau cuci tangan dulu, itu yang terjadi saat ini. Aura politik ini sampai ke bursa ya, Mas Lucky. Baik, secara sektoral sendiri kemudian yang ikut mendorong pelemahan pada hari ini dari sektor apa saja, Mas? Ya, kita lihat yang pertama adalah agriculture, kemudian banking, ya. Banking yang menjadi trigger paling besar karena apa? Sudah 5 kali rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, suku bunga bank ditetapkan di level 7,5%. Itu berarti apa? Pelaku pasar melihat sebenarnya pemerintah ini sedikit takut-takut, satu, kemudian sedikit berhati-hati dan sangat defensif atau ingin bertahan di level yang sama. Terbukti apa? Suku bunga bank atau BI rate itu tidak dinaikkan atau tidak diturunkan. Itu justru mencerminkan apa? Animo pasar itu tidak begitu aktif karena apa? Dia melihat pemerintah tidak berani ambil posisi yang baru atau tidak berani melakukan setidaknya sebuah naik inovasi. atau turun, tapi setidaknya levelnya berubah, begitu. Itu yang diekspektasikan kemudian. Ya, pasar mengharapkan walaupun naik ataupun turun itu harusnya dirubah. Tapi ternyata tetap kan. Saya sadar bahwa pemerintah ingin bertindak sangat hati-hati karena situasi sedang pemilu kan. Artinya apa? Dia menghindari kenaikan harga beras, kenaikan harga BBM dan sebagainya. Apalagi jelang Idul Fitri juga ya. Nah, dan itu yang menyebabkan sektor sektor perbankan itu rawan koreksi, di mana perolehan sektor perbankan itu mengacu dari tingginya tingkat suku bunga. Kalau suku bunga ditahan di level yang sama, berarti apa? Sektor perbankan tidak mengalami gairah yang begitu aktif ya. Mas Lucky, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali dengan dialog rekomendasi saham usai jeda berikut. Ya, kita kembali melanjutkan perbincangan. Mas Lucky, rekomendasi saham Anda sendiri untuk awal pekan akan seperti apa? Ya, kita pertama kita melihat indeks atau GCI itu masih rawan koreksi ya. Level yang akan diuji berapa? 4750 yang terendah. Kemudian yang tertinggi adalah 4900 ya. Nah, potensinya masih cenderung rawan koreksi atau ingin menguji ke level di bawah 48 atau 4800 tepat. Lantas para investor kita akan mengoleksi saham apa atau sebaiknya mengoleksi yang diperhatikan adalah saham-saham sektor pertambangan ya. Sektor pertambangan. Kenapa? Dari seluruh sektor yang ada di Indonesia, sektor pertambangan itu adalah merupakan sektor yang undervalue atau di bawah harga rata-rata. Kemudian apa? Dia full valuated atau secara valuasi ya kategorinya
saham-saham seperti PTBA, kemudian Adaro, kemudian TINS, Timah, kemudian kita lihat Antam itu masih memiliki nilai yang relatif menarik dari segi fundamental ya. Artinya apa? Kita lihat dalam situasi tekanan pasar seperti ini, ia masih cenderung defensif atau mampu bertahan. Artinya apa? Sebenarnya fundamental ia solid, hanya sekarang sentimen pasarnya lagi negatif. Nah, itu yang harus diperhatikan dan dengan cara mengakumulasi namanya. Ya, jadi kita harus akumulasi, accumulate sekitar 20-30% ya. Kemudian sampai kapan kira-kira dia hit? Ya, kita lihat 1 bulan setelah presiden yang baru dilantik. Ya, itu targetnya. Kemudian yang harus hanya pertambangan aja. Kemudian sekarang yang harus dihindari apa? Yang harus dihindari adalah saham-saham perbankan. Ya, perbankan diantaranya Bank BRI, kemudian Bank Bukopin, kemudian BTPN, kemudian kita lihat ada beberapa bank lainnya diantaranya BCA. Nah, kenapa bank harus dihindari? Ya, kita lihat market cenderung tidak begitu liquid di kala pemilu karena apa? Pasar cenderung ingin avoid atau menghindar dulu. Kita sadar bahwa rupiah kita berada di level 19.750. Ya, 11.970. Nah, sedikit lagi itu dia akan hit ke 12.000. Artinya apa? Pasar tidak begitu sulit untuk menguji level itu karena 12.000 itu adalah level psikologis. Nah, ketika rupiah berada di level psikologis itu cenderung animo pasar tuh menjadi panik. Tertekan lah ibaratnya ya, Mas. Panik nanti akan menyebabkan sentimen negatif terhadap indeks. Indeks nanti potensinya akan koreksi. Berarti kuncinya kita akan lihat juga pasca pemilihan presiden 9 Juli nanti ya, Mas Luki. Ya. Perhatikan mining, hindari perbankan. Terima kasih Mas Luki sudah bergabung bersama kami di Banyak Report.